Foodies udah punya rencana makan malam apa nih nanti? Pengen yang gurih yang manis atau yang pedas? Kalau masih bingung, sama dong nih kayaknya sama si Putih nih. Padahal cuma disuruh ngoseng doang tapi bingung mau masak apa. Masak yang benar ya Put, nanti gosong loh. Aduh. Aduh, tolong Pak. Ini kenapa apinya gede gini Pak? Memang masaknya mesti ini apinya Mbak. Oh gitu. Dimasak. Ya. Oh gitu. Ya udah. Nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa. Nggak kepanasan. Aduh. Terus Pak dikasih apa lagi Pak? Sambal. Takut. Wah, nggak mau. Lagi. Nggak mau. Takut Pak. Masak yang lama. Walah, ternyata emang cara masaknya gitu ya. Harus dengan api yang besar. Tenang, cara memasak seperti ini masih tergolong aman kok. Cuma Putih emang nggak biasa aja kayaknya ngeliat api segede gini. Kebiasaannya ngeliat api asmara ya. Aku takut. Pudis gimana nih Pudis? Lihat. Api semua isinya. Nah jadi emang Pudis ini tuh harus ada campuran tomatnya, sambal, sama air. Makanya apinya muncul. Tapi aku nggak biasa Pudis. Waduh. Wow. Sementara di sini emang masaknya harus kayak gini ya Pak ya? Tuh, api mesti main di api. Oh gitu. Ini apinya sampai masuk-masuk gitu loh, bener loh. Lihat sampai ke dalam sobeknya. Kenalin Foodies, sambal dengan pengolahan yang unik ini namanya sambal gami khas Bontang, Kalimantan Timur. Ciri khas sambal gami emang dari proses pembuatannya juga yang dimasak langsung menggunakan cobek tanah liat. Ya semacam cooking live gitu Foodies kalau istilah fancy-nya. Sambalnya dimasak langsung saat ada yang pesan. Jadi begitu dimasak, pembeli langsung disuguhi dengan atraksinya ini. Unik ya? Sambal gami khas Bontang biasanya disajikan dengan ikan bawis yang cuma bisa ditemukan di perairan Bontang. Nah, berhubung stoknya terbatas, ikannya tuh diganti dengan bahan yang mengandung protein hewani lain, seperti ayam, bebek, atau aneka ikan lain. Oh ya, tempat makan ini sempat viral loh beberapa waktu lalu di salah satu platform media sosial Foodies. Makanya pengunjung terus berdatangan. Soalnya penasaran sama rasa sambal khas Bontang yang jarang banget ya ditemui di Bogor. Foodies di rumah juga pasti penasaran kan sama rasa lazisnya sambal gami khas Kalimantan Timur ini? Sama dong Foodies. Cus yuk, langsung lah kita takis. Wow, udah lengkap semua nih Foodies nih, mumpung masih hangat. Kita cobain satu-satu. Ini sengaja aku pilih karena ternyata di sini ada yang khas, cuman ada di sini doang. Ada yang menu-menu biasanya kayak ayam, bebek dan sebagainya itu ada di tempat lain. Nah, yang khasnya itu kayak mie kerapu, terus cumi bunga. Lucu ya cumi bunga ya. Kita cobain yang mana dulu nih? Aku bingung deh. Ya ini dulu deh. Kerapu ya. Dari segi bahan sih sambal ini hampir mirip dengan sambal kebanyakan. Ada tomat, bawang putih, dan bawang merah. Nah yang membedakan nih terasinya Foodies. Sambal gami wajib pakai banget, harga mati tuh. Harus pakai terasi Bontang. Sambal gami dengan sambal yang lain selain dari proses pengolahannya. Dia sebenarnya ada terasinya. Yang khas memang terasi dari Bontangnya itu kan Foodies, karena terasinya diambil langsung dari Bontang. Pas udah dicampur, itu nggak terlalu kecium banget aroma terasinya Foodies. Bahkan kayaknya kalau aku nggak tahu ini dikasih terasi, nggak bakal tahu juga ini ada terasinya gitu. Saking nggak terlalu kecium bangetnya. Beda sama terasi-terasi yang di pasar-pasar gitu, ada yang baunya nusuk banget gitu. Dalam satu paket sambal gami udah termasuk terong goreng dan tempe goreng Foodies. Jadi apapun lauknya, terong dan tempe udah pasti termasuk dalam paketannya. Di sini juga bisa pilih nih tingkat kepedasan sambalnya Foodies, tergantung selera dan kekuatan masing-masing ya. Tapi dalam toleransi kepedasan kok, mulai dari level 1 sampai level 5. Nah, berhubung Putih nggak terlalu kuat makan pedas, jadi pesennya level 1 sama 3 aja deh, paling aman itu. Cobain kerapunya ya. Kerapu sambal nasi. Oh.
Biasanya kalau ikan kerapu itu kadang-kadang dibakar, temennya lebih ke sambal kecap gitu. Kalau ini tuh kayak beda aja sih, perpaduannya jadi lebih kayak baru aja gitu di lidahku. Ikan sama sambal gami. Tapi ternyata mantap di perpaduan yang pas. Ada sensasi yang nggak biasa sih foodies pas makan sambal gami ini. Soalnya sambal biasanya kan tomatnya pasti diulek juga ya. Nah sambal gami ini tomatnya cuma dipotong-potong dadu foodies. Jadi pas masuk mulut tuh masih ada kres-kresnya. Dan kecutnya dapat banget sih, seger dan lazis. Cumnya mantap banget. Ini levelnya beda nih. Yang ini tadi yang nggak terlalu pedas. Ini yang sedang, mulai berasa pedasnya foodies. Ini cuminya, cumi bunga. Emang bentuknya dibikin kayak gini, tapi jatuhnya jadi nggak terlalu keras kayak aroma. Pecinta sambal, pecinta pedas, udah paling wajib banget sih kayaknya mampir ke sini. Soalnya ini sambalnya bukan sekedar dicocol, terus beres kayak gitu aja. Tapi semua hidangan lauknya benar-benar dicampur sama sambalnya. Hampir mirip kayak sambal penyet cobek gitu ya. Ih, jos banget ini foodies, bikin mata melek, terus hidung meler, tapi nikmat. Cobain kerangnya, campur dulu ya sama sambalnya. Dari tadi sebenarnya pas masak sambal ini lumayan bikin gatal di hidung, jadi bersin-bersin, agak sedikit batuk-batuk gitu karena lumayan tajam ternyata aromanya, bukan aroma pedesnya doang. Memang ada terasi-terasinya yang bikin agak nusuk gitu loh. Tapi mantap banget ini. Jadi kalian kalau nggak suka terasi juga masih oke aja buat makan ini ya, karena nggak terlalu nusuk bau terasinya. Foodies setuju gak sih kalau makan apapun dipakein sambal yang sambalnya mantep kayak begini, langsung bikin kalap. Udah gak inget lagi tuh kalau lagi diet saking mantepnya makan nasi, lauk, dan sambal gaminya. Atau pura-pura lupa deh ya sama hitung-hitungan karbohidrat dan sebagainya. Ya udahlah ya. Iganya mantap banget udah. Jadi seringnya kita nyobain iga bakar atau iga cobek itu pakai sambalnya bukan sambal kayak gini kan. Itu kayak lebih berasa pekat banget. Nah kalau ini tuh kayak menyebar gitu loh, kan potongan-potongan ya, jadi dia nggak terlalu pekat. Tapi kayaknya si minyaknya ini tuh bikin rasanya jadi semakin nikmat. Terus ada sensasi yang beda aja makan sambalnya. Gak heran sih foodies kalau sambal gami Bontang 135 ini sampai viral di media sosial. Selain sensasi makannya beda, rasanya juga lazis dan aneka lauknya juga di sini banyak banget pilihannya. Kalau bosan makan ayam atau bebek bisa cobain ikan atau iganya. Definisi kalap tapi bahagia. Aduh, bikin agih sih. Ini bisa-bisa sampai rumah keingetan lagi deh sama sambal gaminya. Habis lazis banget sih foodies. Udah gitu harganya receh lagi. Harga paketannya mulai dari 17.000 aja. Harga receh tapi bikin kenyang dan happy banget. Senang dong. Lanjut, ada yang gak kalah hits nih dari aneka lauknya foodies. Berhubung mie di sini cukup banyak peminatnya juga, langsunglah kita icip ya. Ini mie dikasih sambal, tapi kalau mie ini lebih ke dicampur ya tuh. Kita cobain ya, cocok nggak mie dikasih sambal? Cocok juga ternyata mie dikasih sambal. Soalnya kan biasanya mie itu sama saus sama kecap. Sambal pun bukan yang kayak gini, tapi ternyata ini cocok loh foodies. Ini benar-benar highly recommendation banget sih foodies buat kalian. Ini langsung icip sendiri ke sini ya. Warga Bogor khususnya nih bisa segera merapat. Tuntaskan rasa penasaran kamu di sini. Mantap foodies. Wah, kalian nih lagi pecinta sambal ya. Kalau penasaran pengen nyobain sambal gaminya ini nih, tinggal kalian pilih aja lauknya sesuai dengan selera kalian. Mau ikan ada, seafood ada, daging-dagingan ada, telur juga ada, semuanya ada. Langsung aja mampir ke Panduraya. Ada tuh namanya sambal gami Bontang 135. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.